Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu tutor yang saya hormati, beserta teman-teman Universitas Terbuka yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dewi Stianisi, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi S1 UPBJJ Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang telah saya susun dengan tema Gen Z Bijak Digital, kampanye literasi media sosial untuk menangkal hoaks politik menjelang pemilu di kalangan pemilih pemula urban. Langsung saja, program ini dilatar belakangi oleh sebuah realitas di era digital saat ini. Generasi Z atau Gen Z yang berada di wilayah perkotaan merupakan kelompok yang sangat aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial, khususnya platform visual TikTok. Namun tingginya intensitas penggunaan ini sayangnya belum diimbangi dengan kemampuan literasi media yang merata. Akibatnya menjelang momentum politik seperti pemilu, kelompok pemilih pemula ini menjadi sangat rentan terpapar disinformasi, misinformasi, dan hoaks politik yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menentukan pilihan. Rencana aksi ini dituangkan secara sistematis ke dalam format Planbook atau proposal PPK yang terdiri dari 5 bab utama. Pada bab utama mengenai analisis situasi, kami memetakan kondisi real lapangan menggunakan analisis SWOT. Kita melihat kekuatan masifnya jejaring digital anak muda sebagai peluang, namun memiliki ancaman berupa polarisasi akibat hoaks. Selanjutnya bab kedua, yaitu identifikasi masalah dan khalayak sasaran. Kami merumuskan bahwa masalah utamanya adalah rendahnya kemampuan verifikasi fakta mandiri di kalangan pemilih pemula. Khalayak sasaran kami spesifiknya yaitu Gen Z usia 17 sampai 22 tahun yang berdomisili di kawasan atau di wilayah urban. Bab ketiga terkait tujuan dan strategi program ini menetapkan tujuan SMART SMART yang jelas, yaitu meningkatkan tingkat pemahaman literasi digital dan kemampuan menyaring informasi sebesar 40% pada target sasaran dalam kurun waktu 3 bulan kampanye. Strategi komunikasi yang dipilih adalah pendekatan persuasif dan edukasi sebaya peer-to-peer education agar pesan yang disampaikan tidak terkesan menggurui. Selanjutnya bab keempat mengenai rencana aksi dan anggaran. Kami membagi implementasi program ke dalam 3 tahapan taktis. Yang pertama, tahap pra-kampanye. Kami melakukan riset mendalam mengenai tren hoaks yang sedang beredar dan produksi materi edukasi yang kreatif. Kami menyusun infografis video pendek yang interaktif serta panduan praktis periksa fakta fact-checking. Tahap kedua, yaitu eksekusi atau pelaksanaan, yaitu langkah konkretnya adalah meluncurkan gerakan digital secara serentak di media sosial dengan memanfaatkan tagar khusus, serta berkolaborasi dengan para konten kreator atau influencer lokal yang dekat dengan dunia Gen Z. Selain pergerakan online, kami juga merancang aksi offline berupa mini workshop interaktif yang bekerja sama dengan komunitas muda di perkotaan. Dan tahap ketiga, yaitu pasca kampanye, kami melakukan pemeliharaan interaksi di media sosial agar kesadaran yang telah terbangun dapat terjaga secara berkelanjutan. Seluruh rancangan aksi ini didukung oleh rencana anggaran biaya RAB yang dialokasikan secara efisien, yang menitik beratkan pada proses produksi konten berkualitas tinggi dan optimalisasi penyebaran pesan. Terakhir pada bab 5, yaitu evaluasi dan pemantauan keberhasilan program komunikasi ini akan diukur melalui 3 tingkatan evaluasi, yaitu evaluasi input dan output. Kita mengukur jumlah konten yang berhasil diproduksi serta beberapa luas jangkauan dan tingkat keterlibatan audiens di media sosial. Selanjutnya evaluasi outcome. Kami akan menyebarkan kuesioner singkat atau kuesioner sebelum dan sesudah kampanye kepada sampel target sasaran untuk mengukur sejauh mana terjadi peningkatan aspek kognitif dan perubahan perilaku mereka dalam menyikapi berita hoaks. Sebagai kesimpulan, program Gen Z atau Generasi Z Bijak Digital ini bukan sekedar kampanye informasi biasa, melainkan sebuah rencana aksi komunikasi strategi untuk membangun ruang digital yang sehat demi menghasilkan pemilih muda yang cerdas dan kritis. Demikian presentasi proposal rencana aksi program komunikasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar, salam sukses selalu dan sampai jumpa.